mudah-mudahan juga ini semester akhir. Semester akhir ketika kalian kuliah online. Kabarnya semester depan itu kita sudah tatap muka karena pemerintah akan mencabut status pandemi menjadi endemi di 3 bulan mulai dari bulan ini. Berarti sekitar ada Idul Fitri ya. Setelah Idul Fitri pas banget perkuliahan kalian di semester ganjil itu libur lama. Ya. Kemudian selanjutnya adalah materi kita hari ini tentang Kiai Haji Kashful Anwar, ulama besar ya, tokoh agama yang terkenal terkemuka di daerah Martapura, Kalimantan, disebut juga sebagai Kiai Kashful Anwar Al-Banjari. Beliau memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan agama Islam di daerah sana, khususnya juga kepada keilmuan beliau di bidang hadis, di bidang fikih, dan yang lainnya. Hari ini kita akan membahas bagaimana kontribusi beliau terhadap perkembangan ilmu hadis di Kalimantan. Silahkan kepada pemakalah untuk menyampaikan makalahnya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Studi Hadis Indonesia, yakni Ibu Muawanah, dan kepada teman-teman yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu macam nikmat, iman serta sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kami bahas pada diskusi kali ini yaitu tentang Kiai Haji Kashful Anwar. Baik, saya selaku moderator dari yang ketiga, insya Allah akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Sofi Nurizati, Siti Syarah Syahrani, Safina Zafira, Rindi, Tiwi Alawiyah, Uti Lutfiyah, Wafa Fauziyah, Rindi Ranjaini, Tiara Rizkia, Tri Nur Cahyani Sri Tanjung, Anissa Salsabila, Salma Aldira, dan saya sendiri Siti Solihah. Baik, adapun rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat tambahan dari dosen pengampu, dan yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka acara diskusi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu penyampaian materi. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Sofi Nurul Izzati, kepadanya dipersilakan. Cursor ini mana ya? Iya baik, terima kasih. Ya, di slide kedua. Oke, saya lanjutkan. Mungkin saya mengawali materi pertama yaitu biografi Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar. Nah, Muhammad Kashful Anwar Al-Banjari ini beliau dilahirkan pada hari Senin 4 Rajab, tepatnya 1304 Hijriah dari sepasang suami istri, yakni Haji Ismail bin Muhammad Arsyad bin Muhammad Shalih bin Badruddin bin Kamaluddin dan Hajjah Maryam binti Abdurrahman bin Abu Sa'ud bin Badruddin bin Kamaluddin. Nah, dari silsilah tadi ternyata Muhammad Kashful Anwar ini merupakan cucu dari ulama besar yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian Muhammad Arsyad Al-Banjari ini itu merupakan ulama yang mempunyai pengaruh yang sangat besar di Kalimantan, khususnya dan di seluruh dunia umumnya.
Kemudian pada usia ke-26 tahun, Kashful Anwar ini menikah dengan Siti Halimah. Dan dari pernikahannya itu mereka dikaruniai 6 orang anak yang terdiri dari 4 laki-laki, kemudian 2 perempuan, yaitu diantaranya adalah Muhammad Abdul Murad, kemudian Muhammad Arsyad, kemudian Siti Maryam, Mardiah, kemudian Muhammad dan Ahmad Sholih. Dan dari 6 anaknya tersebut, tetapi hanya 2 orang yang memberikan keturunan atau cucu yaitu Muhammad Arsyad dan Siti Maryam, karena keempat anaknya yang lain meninggal ketika kecil. Kemudian Muhammad Arsyad memiliki 3 istri. Yang pertama itu Khadijah Datul Aliyah yang melahirkan 2 orang anak yaitu Ismail dan Siti Aisyah. Kemudian yang kedua yaitu adalah Ainun Jariyah melahirkan 4 orang anak yaitu Kashful Anwar, Muhammad Halimah, dan Sanusi. Kemudian yang ketiga adalah Siti Maimunah yang melahirkan 11 orang anak. Kemudian Siti Maryam menikah dengan Muhammad Rais dan memiliki 4 orang anak yaitu Aliyatul Makiyah, Khairiyah, Sa'diyah, dan Anang Kashful Anwar. Baik, mungkin selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Zaki. Selanjutnya Siti Syarah Syaharani, kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Baik, selanjutnya di sini kita membahas tentang risalah ilmiah. Nah, Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar, beliau ini banyak pendidikan ya. Di setelah 17 tahun belajar di Mekah, nah beliau ini kembali ke kampung halamannya. Nah, selama 20 tahun di kampung halamannya, nah tepatnya pada tahun 1350 Hijriah atau 1930 Masehi, ia kembali lagi ke tanah suci yaitu Mekah bersama istri dan kedua anaknya. Tidak hanya istri dan kedua anaknya, tapi beliau juga membawa 2 orang keponakannya, ya, yang bernama Anang Sya'rani dan Muhammad Syarwani Abdan. Nah, yang nantinya juga mempunyai keilmuan yang luas. Nah, setelah 3 tahun lamanya, beliau memperdalam ilmu lagi, ilmu agama di Mekah. Selain mengajar, juga mendidik kedua keponakannya tadi yang Anang Sya'rani dan Muhammad Syarwani Abdan. Nah, setelah itu, pada tahun 17 Safar 1353 Hijriah, ia kembali ke kampung Melayu, Martapura. Sedangkan keponakan tadi yang kedua itu tetap meneruskan pendidikannya di kota suci, yaitu Mekah. Sekembalinya dari tanah suci Mekah, dia diminta oleh masyarakat membuka pengajian di rumahnya sendiri pada tahun Nah, terus pada tahun 1922 Masehi, ia tampil memimpin Madrasah Darussalam periode ketiga. Banyak perubahan dan kemajuan yang ia gagas selama memimpin. Nah, karena beliau dipercaya dalam memimpin madrasah, beliau juga dikenal orang yang gigih memperbarui sistem pendidikan di pondok pesantren. Nah, ini jadi pendidikannya itu sistemnya tuh belum ya? Ini belum slide. Jadi sistem pondoknya itu menjadi sistem pendidikan informal. Baik, selanjutnya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Siti Syarah. Selanjutnya yaitu kepada Safina Zafira, kepadanya. Tentang guru-gurunya Syekh Kashful Anwar, di antara guru beliau selama di Mekah itu adalah ada Ahmad bin Abu Bakar Syato. Beliau ini anak dari pengarang kitab I'anatul Thalibin. Terus ada Ahmad bin Hasan Al-Ghattas, ada Muhammad bin Ali Husain Al-Maliki, ada Umar Hamdan Al-Mahrusi, ada Umar Bajunaid Said Al-Yamani, ada Muhammad Saleh bin Muhammad Bafat Al-Muhammad Ahyad, dan Muhammad Amin Al-Qutbi. Kemudian ada murid-muridnya Syekh Kashful Anwar ini. Jadi Syekh Muhammad Kashful Anwar ini di antara murid-murid beliau banyak melahirkan ulama besar. Di antara muridnya beliau itu ada yang terkenal yang bernama Kiai Haji Anang Sya'rani Arif, yang mana keponakan dari beliau
Beliau ini seorang muhadis dan ahli tafsir yang berasal dari Kalimantan. Kiai Haji Anang Sya'rani Arif ini menghasilkan sebuah karya dalam bidang syarah hadis yang berjudul Hidayah Az-Zaman min Ahadis Akhir Zaman. Hasil pembelajarannya dari Syekh Kashful Anwar. Dan juga ada murid-murid beliau yang lainnya, murid-murid Syekh Kashful Anwar yang lainnya, diantaranya ada Muhammad Arsyad, ada Muhammad Sarwani Abdan, Ahmad Arzuki, Muhammad Saman bin Abdul Qadir, ada Abdul Qadir Hasan, Muhammad Salim Ma'ruf, Husain bin Ali, Salman Yusuf, dan Muhammad Saman Mulia. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya kepada Rindi Zafira, dipersilakan. Baik, yaitu karya-karya beliau ya. Karya-karya beliau itu diantaranya ada Risalah At-Tauhid, ada Risalah Al-Fiqih, Risalah fi Al-Sirah Sayyid Al-Mursalin, ada Risalah At-Tajwid, Takrib Al-Iwan fi Tajwid Al-Quran, Darus At-Tafsir, ada At-Tibyan, Ad-Darul Al-Fad fi Syar, ada Al-Jawrah At-Tauhid, dan Risalah Hasbunah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada Tiwi Alawiyah, pada dipersilakan. Selanjutnya yaitu peran Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar dalam bidang hadis di Banjarmasin. Beliau merupakan salah seorang ulama yang memiliki peran penting dalam perkembangan syarah hadis di Banjarmasin. Karena beliau berusaha mencarahkan hadis Nabi pada kitabnya yang berjudul At-Tabyin Ar-Rawi Syarah Arba'in Nawawi, yaitu sebuah syarat terhadap kitab hadis Arba'in Nawawi yang ditulis menggunakan bahasa Arab Melayu. Kitab ini adalah kitab syarah hadis pertama dari karya ulama Banjar yang kemudian mempengaruhi kemunculan kitab syarah hadis karya ulama Banjar yang lain. Kashful Anwar dalam transmisi keilmuannya tidak terlepas dari sistem sanad dan ijazah, karena setiap ilmu yang beliau pelajari selalu dengan ijazah melalui sanad-sanad yang sampai kepada pengarang kitab, terutama pada bidang hadis yaitu kitab Arba'in Nawawi yang tadi. Dan terkait penulisan syarah hadis ini, beliau memiliki sanad yang kuat. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, Uti Lutfiyah, persilahkan. Baik, Muhammad Kashful Anwar pada abad ke-20 Masehi itu, perhatian para ulama Banjar di kalangan terpelajar Muslim Banjar terhadap hadis mulai meningkat. Perhatian mereka itu lebih besar terhadap penulisan 40 hadis atau Al-Arba'iniyah, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi. Penulisan tersebut itu diawali oleh Kashful Anwar yang mencoba untuk mensyarahi kitab Arba'in An-Nawawi karya Imam An-Nawawi dalam karyanya yang berjudul Al-Tabyin Al-Rawi Syarah ala Arba'in An-Nawawi. Kashful Anwar mensyarahi hadis-hadis Nabi sesuai dengan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawi tersebut. Nah, terpilihnya kitab ini itu dibanding kitab Arba'in lainnya karena ia memiliki sanad dan ijazah bagi semua karya Imam An-Nawawi dengan sanad yang bersambung. Apa yang dilakukan oleh Kashful Anwar ini rupanya memberikan pengaruh yang besar terhadap pensyarahan hadis di Kalimantan Selatan. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, Wafa Fauzia, kepada dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, telaah karya Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar.
pada kitab At-Tabyinur Rawi li Syarhi Arba'in Nawawi. Nah, di sini kitab At-Tabyinur Rawi ini adalah syarah hadis yang pertama, yaitu dari karyanya salah satu ulama Banjar, yaitu Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar. Nah, kitab ini tuh merupakan syarah dari kitab Arba'in Nawawi yang cukup familiar kita dengar ya. Bahkan kebanyakan pemula yang belajar hadis itu dimulai dari Arba'in Nawawi ini, 40 hadis Nabi gitu. Terus Arba'in Nawawi ini diterjemahkan, dijelaskan, dan disyarah itu dalam banyak bahasa. Jadi bukan cuma satu bahasa aja, bukan cuma bahasa Indonesia atau bahasa Melayu aja. Jadi banyak bahasa-bahasa lainnya. Nah, kitab ini juga selesai ditulis oleh beliau, oleh Kiai Haji Kashful Anwar pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 1355. Adapun latar belakang ditulisnya kitab ini yaitu untuk mempermudah masyarakat Melayu untuk memahami hadis Nabi. Karena mayoritas masyarakat pada saat itu masih awam terhadap bahasa Arab. Maka dari itu Kiai Haji Kashful Anwar ini berinisiatif untuk menjelaskan hadis-hadis Nabi ke dalam bahasa Melayu agar lebih mudah difahami dan lebih mudah mengamalkannya juga dengan benar. Beliau juga pernah mengatakan di sini nih, kata beliau tuh, maka bermula ini risalah menghantarkan aku akan dia bagi segala orang Jawi yang bermula mereka itu dengan bahasa Arab tiada mengenal. Jadi ini bahasanya emang sulit dimengerti buat kita ya. Cuma dari yang saya pahami di sini tuh beliau mengatakan, aku mengeluarkan kitab ini untuk orang-orang Melayu yang tidak mengenal atau tidak mengerti bahasa Arab. Jadi Jawi ini adalah sebutan sebutan bagi orang-orang Melayu gitu. Ya, kemudian dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, kepada Rindi Ranjani, boleh persilahkan. Baik, terima kasih. Nah, di sini ada pun tujuan penulisan kitab ya. Tujuan penulisan kitab ini itu semata-mata untuk mendapatkan manfaat dari hadis-hadis Nabi, baik di dunia dan tentunya untuk di akhirat juga. Nah, hal seperti ini biasanya dilakukan oleh para ulama. Mereka menulis sebuah kitab dalam rangka mengabdikan dirinya gitu untuk agama agar mudah dipahami oleh orang lain dan pengajaran agama tersebut tersampaikan melalui tulisan-tulisannya. Kan bisa jadi ladang pahala juga gitu. Terus kitab Kashful ini mensyarahi hadis-hadis sesuai dengan sistematika kitab Al-Arba'in Al-Nawawi. Nah, pada setiap hadis ini nggak dikasih judul secara spesifik, tapi hanya disebutkan hadis pertama, hadis kedua, dan seterusnya hingga akhir. Sehingga pembaca ini tidak akan mengetahui tema dalam hadis tersebut tanpa membacanya terlebih dahulu. Mungkin selanjutnya akan dikembalikan pada moderator. Baik, pada Tiara Rizkia, dipersilakan. Baik, selanjutnya dalam penulisan kitabnya, Kashful Anwar menggunakan metode ijmali. Kashful Anwar dalam menjelaskan hadis dengan cara tidak menjelaskan semua aspek yang terkandung di dalam hadis, seperti aspek kebahasaan, asbab al-wurud, status hadis, dan lain-lain. Dia menjelaskan hadis-hadis tersebut dengan menerjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa Melayu. Kemudian langsung kepada penjelasan kandungan maknanya. Di bagian akhir, tiap syarah dia jelaskan sekilas biografi periwayat pertama masing-masing hadis. Terkadang dengan penjelasan yang singkat, dalam keadaan lain dengan penjelasan yang lumayan panjang sesuai dengan kebutuhan. Tidak hanya dengan metode itu, Kashful Anwar juga menggunakan metode lain, metode Muqarrin. Adapun metode penulisan yang dilakukan oleh Kashful Anwar dalam kitabnya ialah Al-Tabyin Al-Rawi. Ia menempuh beberapa langkah sebagai berikut: memaparkan hadis dan terjemah, menjelaskan kandungan hadis, dan menjelaskan biografi periwayat. Adapun metode syarah hadisnya adalah dengan metode ijmali. Itu penjelasan secara
secara tetapi padat dan jelas. Sedangkan dalam memahami hadis, Kashful Anwar menggunakan analisis konten dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Kepada Tri Nur Cahyani Sari Tanjung, dipersilakan. Selanjutnya, Kiai Haji Kashful Anwar adalah yang meletakkan dasar bagi dibentuknya sistem pendidikan formal Pondok Pesantren Darussalam. Dari semula berbentuk halakoh atau Madrasah Darussalam yang diprakarsai oleh Kiai Haji Jamaluddin dan Kiai Haji Hasan Ahmad pada tahun 1914. Kemudian madrasah itu beliau beri nama Madrasah Imad fi Ta'limil Aulad Darussalam. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, berkat kecerdikan dan karomahnya beliau, pondok pesantren ini menjadi mercusuar yang menerangi seluruh pelosok Kalimantan dengan cahaya ilmu dan barokah yang luar biasa. Kemudian beliau dilahirkan pada malam Selasa, tanggal 4 Rajab 1304 Hijriah di Kampung Melayu, Martapura. Nah, pendidikan beliau mengaji dengan para alim ulama, diantaranya Haji Ismail, ayah beliau sendiri, dan Syekh Abdullah Khotib, buyut dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, pada tahun 1313 Hijriah, beliau berangkat ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk mengaji ilmu agama hingga pada tahun 1330 Hijriah. Dan karena kepandaiannya, beliau sempat dipercayai untuk mengajar di Masjidil Haram selama 3 tahun. Baik, terima kasih kepada para pemakala yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Kita tampung 3 pertanyaan dulu. Saya izin bertanya. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, di makalah disebutkan kalau Kiai Haji Kashful Anwar ini ahli dalam bidang fikih juga. Kira-kira mazhab fikih yang dianut Kiai Haji Kashful Anwar apa? Terus pertanyaan kedua, di makalah halaman 14 ada 2 paragraf terakhir itu membahas tentang kitab tafsir atau bari. Kira-kira apakah ada korelasinya dengan materi kali ini? Terima kasih. Terima kasih, Kamila. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Teman-teman, apakah masih ada yang bertanya? Siti Nur Alfiah, apakah ingin bertanya? Baik, sambil menunggu pertanyaan kepada pemakala yang ingin menjawab, persilakan.
Ya, silakan pertanyaannya mana tadi? Sudah dijawab? Belum dijawab, Ibu. Ayo, silakan dijawab. Gimana tadi pertanyaannya, bisa diulang? Kiai Haji Kashful Anwar ini kan ahli juga di bidang fikih. Apa mazhab fikih beliau gitu, Ibu. Terus yang kedua, kitab tafsir atau bari, apakah ada korelasinya dengan materi sekarang ini? Oke, yang lain silahkan. Madhabnya, jadi Kiai Kashful Anwar ini adalah salah satu ulama besar juga NU. Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka bisa dikatakan beliau adalah madhabnya Syafi'i. Nah, kemudian memang sebenarnya ulama-ulama hadis yang kita pelajari ini khususnya tidak hanya di bidang hadis saja, melainkan beliau ya semuanya itu juga ahli di bidang agama yang lain, kayak ada fikih ya, kemudian bahkan tasawufnya juga. Nah, urgensi kita lebih menekankan fokus kepada pembelajaran hadis karena apa? Agar tema perkuliahan kita ini tidak terlalu melebar, adalah sesuai dengan bagaimana target yang akan kita capai. Ini wajar sekali ya dipertanyakan karena memang ulama-ulama yang kita pelajari ini berasal dari latar belakang dengan banyaknya guru yang mereka dapati ketika belajar di Timur Tengah. Dan di sana itu nggak cuma setahun 2 tahun ya, bahkan puluhan tahun, bahkan ada yang menetap untuk tinggal di sana. Jadi wajar sekali jika tidak hanya keahliannya di bidang hadis saja, melainkan bidang keilmuan yang lain. Jika kita mengulas lagi tafsirnya, Kiai Kashful Anwar pun juga punya karya di bidang tafsir gitu. Nah, memang pembelajaran hadis dan Al-Quran ini adalah dua hal yang tidak dipisahkan ya, yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena Al-Quran dan hadis ini adalah juga sebagai sumber ya, ajaran umat Islam. Karena dikatakan sumber, maka apapun yang berkaitan dengan kehidupan manusia tentunya harus merujuk ya kepada kedua sumber ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, ketika ada permasalahan yang tidak dijelaskan di Al-Quran, ya, maka rujukan yang kedua adalah kita mencarinya di hadis. Karena bisa saja Al-Quran itu menjelaskannya secara umum dan hadislah yang menjelaskannya. Makanya nama lain dari hadis itu adalah Al-Bayan, sebagai penjelas juga. Nah, kemudian apa? Dari hadis ini juga pun kita dapat memahami ya bagaimana ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran itu bisa diamalkan sebagaimana yang Rasulullah itu sudah contohkan. Nah, kalau pemahaman terhadap Al-Quran itu disebut sebagai tafsir, nah pemahaman tentang hadis dan bagaimana hadis itu disebut sebagai syarah. Nah, sering ya. Nah, kita belajar sekarang ini adalah tentang Kiai Kashful Anwar. Beliau adalah ulama asal Kalimantan yang pertama kali memiliki kitab syarah. Ya, syarah hadis. Jadi kalau memahami Al-Qur'an adalah dengan tafsir, memahami hadis dengan syarah. Paham ya?
Nah, kemudian Kiai Kashful Anwar sendiri adalah ulama pertama yang mensyarah sebuah kitab, yaitu apa kitab? Karangan Imam An-Nawawi, yaitu Arba'in An-Nawawi. Kenapa hanya Arba'in saja? Nah, saat itu kondisi masyarakat adalah yang memerlukan hadis-hadis yang muatannya terkandung di kitab Arba'in. Kemudian disyarah ke dalam bahasa Arab Melayu. Kenapa? Karena saat itu kebutuhan masyarakatnya yang memerlukan adalah dengan menggunakan bahasa Melayu, bahasa Banjar. Nah, tujuannya apa dari pensyarahan kitab yang dilakukan oleh Kiai Kashful Anwar ini? Agar masyarakat Banjar saat itu yang sedang belajar hadis ya mengetahui maksud dari hadis tersebut. Jadi tidak semuanya paham bahasa Arab, karena itu diterjemahkan. Nah, biasanya penerjemahan atau pemahaman hadis ini ya mulai dari penjelasannya, mulai dari isi kandungannya, ada bahasa yang mudah dimengerti. Kalau di Aceh ya menggunakan bahasa Melayu Aceh. Kalau di Banjar ya menggunakan bahasa Melayu Banjar. Jadi sesuaikan bagaimana kebutuhan umat saat itu. Dianggap Arba'in ini adalah sebagai kesimpulan ya atau sebagai kumpulan dari dasar-dasar ajaran agama kita. Di situ ada fikihnya, ada tauhidnya, ada akidahnya, ada muamalahnya. Nah, makanya diangkatlah kitab At-Tabyin Ar-Rawi ini syarah dari kitab Arba'in An-Nawawi. Nah, dalam mensyarah hadis, paling tidak di sini yang perlu diketahui teman-teman semua adalah ada beberapa hal. Yang pertama itu tentang fikul hadis. Apa itu fikul hadis? Ya, fikul hadis itu adalah pemahaman ya untuk bagaimana sih kita mengerti dan memahami hadis ini maksudnya apa, tujuannya apa, maka diterangkan. Jadi maksud dari hadis ini adalah seperti ini maknanya. Nah, kemudian dari pemahaman makna hadisnya itu sendiri kita menafsirkan, ya, menjelaskan lagi, menyingkap lagi apa-apa yang ada dalam hadis tersebut. Nah, yang ketiga misalnya ada gharibul hadis, ada kata-kata yang samar, yang tidak dimengerti, nah, ambigu, maka dijelaskanlah dalam syarah hadis. Nah, jadi istinya adalah untuk memahami tadi ada fikul hadisnya, ada tafsir hadisnya, dan ada gharibul hadisnya. Paham ya? Paham nggak? Jadi sebenarnya sejak zaman Rasulullah pun syarah hadis ini sudah ada gitu, tetapi mungkin dengan istilah yang berbeda kemunculannya ini. Nah, kemudian mulai muncul lagi zaman sahabat juga ada, kemudian zaman tabiin ada. Nah, kemudian di masa yang sekarang ya, masa ulama yang sekarang yaitu sekitar abad ke-20 mulai muncul lagi ya ketika Kashful Anwar ini mencoba mensyarah kitab Arba'in Nawawi yang diterjemahkan sesuai dengan kebutuhan umat saat itu. Beliau juga disebut sebagai mujadid ya, pembaharu. Sekembalinya dari Mekah, beliau melanjutkan kembali tradisi pendidikan di pesantren Darussalam, tetapi dengan metode yang berbeda, yaitu model kelas klasikal. Ada ibtidaiyah, ada apalagi sanawiyah, dan berjenjang sana aliyah. Nah, tentunya pemahaman hadis yang dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan klasikal ini pun ya ini sangat berbeda. Sebentar.
Maaf, ada tamu ya. Oh, kok kebalik kamera. Oke, ini barusan ada tamu. Satip mau pamit. Ya. Pawas, Mumtaz, tolong dikecilin. Oke, lanjut kepada materi kita hari ini. Silahkan. Ayo, yang mau tanya lagi? Apa cukup? Cukup jelas. Ini hari ini makalahnya baik ya, maksudnya langsung kepada urgensi kita, yaitu tentang kitabnya sudah dibahas bagaimana tujuannya, kemudian beliau bagaimana menulisnya, metode penulisannya pun sudah disampaikan. Ya kalau misalnya madhab ya karena beliau orang NU ya paling enggak madhabnya itu sudah bisa dipastikan beliau orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau kalian ziarah napak tilas ke Martapura itu orang udah tahu semua ya, karena apa? Di sana corak corak Islamnya itu sangat kental. Salah satunya adalah dengan ikon yaitu Kiai Kashful Anwar yang saat itu sangat berperan penting terhadap perkembangan agama Islam di sana. Kemudian Bu, apakah kitab ini syarahnya ini hanya terkenal di kalangan orang-orang Banjar saja? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi bagaimana ulama daerah itu mempunyai konsentrasi yang sangat besar terhadap pendidikan agama dan juga keberlangsungan pemahaman umatnya di sekitar. Salah satunya adalah dengan menjelaskan kembali ya kitab-kitab besar untuk diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami. Nah, kalau jangkauan kitab itu sampai kepada luar daerah, itu mungkin dari muridnya yang membawa atau muridnya yang mengantarkan kepada majelis lain, gitu. Tapi memang difokuskan kayak misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ya kan? Kayak ini, Kiai Kashful Anwar Al-Banjari. Nah, namanya ini dinisbatkan dari nama daerah. Untuk apa? Sebagai ikon, bukan hanya sebagai ikon dari daerahnya itu sendiri, tetapi memang sebagai pusat ya, sebagai tempat rujukan juga ketika orang-orang bingung terhadap sebuah pemahaman agama. Nah, beliaulah tempat kembalinya agar apa? Diajarkan dan diajak kembali kepada ajaran kita yaitu Al-Qur'an dan hadis. Kalau itu kan sekitar abad ke-20 ya. Beliau juga termasuk orang yang moderat. Artinya pemikirannya terbuka, terbukti dengan tadi adanya pembaharuan dari pesantren Darussalam. Beliau memimpin di periode ketiga. Pembaharuannya apa? Ya tadi pembelajarannya tidak hanya dalam bentuk majelis ya atau sorogan, tetapi dikenal juga dengan metode klasikal. Pembagian berjenjang. Nah, maka pemahaman hadis ini pun dibagi dengan cara bertahap atau berjenjang. Jadi tidak yang baru mulai ibtidaiyah tapi sudah masuk kepada materi yang kelas berat. Nah, itu juga tidak dilakukan demikian. Itu abad ke-20. Semakin ke bawah, ini akan ada masa sezaman dengan kita. Jadi hadis itu kalau misalnya sezaman dan yang pernah bertemu, pasti kekuatannya itu lebih besar dengan yang bertemu daripada yang hanya sezaman. Misalnya kalian ngaji kepada UAS, Ustadz Abdul Somad ya. Sezaman nggak? Sezaman, sama-sama kita hidup dengan masa yang beliau juga masih hidup. Itu yang disebut sezaman. Nah, apakah kalian bertemu langsung atau tidak? Nah, itu beda lagi urusan. Sama dengan sahabat. Ketika sahabat itu sezaman dengan Nabi tapi belum pernah bertemu dengan Nabi, maka kekuatan hadisnya pun berbeda. Pastinya lebih kuat ya, lebih arjah lagi ketika pernah bertemu dengan Nabi. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi.
Salim dong Fawa sama Abadi kan. Silahkan lanjutkan. Ditutup saja, Bu. Kalau bagaimana? Gimana, Siti Solihah? Ditutup saja, Bu, atau bagaimana? Ya boleh, kalau tidak ada yang mau ditanya udah paham kan? Nah, tinggal dihafalin. Tokoh-tokohnya siapa aja? Dari pertama Hamzah Fansuri, Nuruddin Araniri, kemudian siapa lagi? Hah? Coba siapa yang hafal dari pertama sampai sekarang? Siapa yang hafal? Coba Salma. Dari pertama sampai sekarang siapa aja Salma? Yang pertama Hamzah Fansuri. Sambil ingat-ingat Hamzah Fansuri, Nuruddin Araniri. Ya. Terus Abdurrauf Asingkili. Abdurrauf Asingkili, terus Syekh Mahfuz Al-Tirmasi. Syekh Mahmud At-Tirmasi. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian Hasbi As-Siddiqi. dan Mahmud Yunus. Kemudian terus Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Yasin kemudian Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani, dan terakhir adalah ini sekarang Kiai Haji Kashful Anwar. Oke, baik, terima kasih teman-teman untuk makalahnya hari ini, untuk kehadirannya. Jangan lupa nih yang kameranya off cam, semoga tetap kuliah sehingga kalian gak rugi ya. Udah bayar mahal-mahal tapi nggak ikut kuliah. Mudah-mudahan tetap hadir sampai perkuliahan selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan baca doa kafaratul majlis.